Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'd. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala nikmat yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi besar, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari ilmu yang sekedar maklumat dan tidak bisa menghasilkan amal salihat. Tapi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu-ilmu yang bermanfaat, bisa menghasilkan amal solihat, bisa bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan sore hari ini atau malam hari ini kita akan membaca hadis nomor 5 dari kitab Riyadhus Shalihin yang kita beri judul dengan sedekah yang salah alamat. Pembahasan kita ini masih dalam pembahasan tentang niat ya, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Kemudian nanti kita juga belajar banyak dari hadis ini insyaallah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, kemudahan dan pemahaman bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan wa an Abi Yazid Ma'ni ibn Yazid ibn al-Akhnasi radhiyallahu anhum, dari Abu Yazid Ma'an bin Yazid bin Akhnas. Abu Yazid ya, itu tergantung dengan kedudukan kalimat. Kadang bisa dibaca Abu, kadang bisa dibaca Abi. Tapi yang ditunjukkan itu sama. Abu Yazid dan Abi Yazid itu sama, satu orang ya. Namanya adalah Ma'an ya, namanya Ma'an. Nama bapak dari Ma'an itu adalah Yazid, dan nama bapaknya dari Yazid adalah Akhnas. Berarti di sini ada 3 orang, Ma'an, Yazid, Akhnas. Ma'an adalah anak, kemudian Ma'an bapaknya namanya Yazid ya. Kemudian kakeknya Ma'an namanya Akhnas ya. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dengan radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka semua. Itu artinya ketiga-tiganya ini merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau hanya anak dan bapak yang masuk ke dalam agama Islam, nanti doanya adalah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai mereka berdua. Tapi ketika dikatakan radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka semua, artinya dari anak ini tadi, bapaknya serta kakeknya itu adalah sahabat. Makanya Imam An-Nawawi mengatakan wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyuna. Beliau Ma'an, kemudian bapaknya yang bernama Yazid, kemudian kakeknya yang bernama Akhnas, itu adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ini menunjukkan bahwasannya ya dari kakek kemudian bapak beliau sendiri ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini kebaikan ya. Ini adalah sebuah kebaikan. Seringkali orang tua yang baik itu akan melahirkan anak-anak yang baik juga ya, biasanya seperti itu. Karena biasanya pohon buah itu tidak jatuh kecuali ya dekat dengan pohonnya ya. Maka kalau kita seorang wanita yang ingin mencari suami, maka berusaha untuk
mencari suami yang baik, berharap nanti anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik, ya. Kalau kita seorang laki-laki masih muda, ya, belum menikah, maka berusaha untuk menjadi laki-laki yang baik, ya, harapannya nanti bisa melahirkan anak-anak yang baik juga. Seperti ini tadi, Ma'an, Yazid dan Akhnas. Dari bapak, dari kakek malahan, dari kakek, bapak sampai anaknya menjadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini sebuah keutamaan, ya. Beliau mengatakan, ya, Ma'an ini mengatakan, kana abi Yazidu akhraja danani yatasaddaqu biha. Pernah suatu saat bapakku yang bernama Yazid, ya, berarti ini yang bercerita namanya siapa Bapak Ibu? Ma'an, ya. Namanya Ma'an, susah, ya. Ya. Jadi ini MA, kemudian ainnya disukun, kemudian nun, ya, Ma'an. Jadi agak susah ini. MA, ainnya disukun, kemudian nun, Ma'an. Yang bercerita ini Ma'an. Nah, bapakku ini, kata Ma'an, bapakku yang bernama Yazid itu pernah mengeluarkan beberapa dinar, yatasaddaqu biha, untuk bersedekah dengan dinar-dinar tersebut, ya. Satu dinar itu sekitar 4.250.000. Kalau dananir itu minimalnya adalah 3 dinar. Ya, kalau 3 dinar berarti sekitar 12.750.000. Ya, cukup besar ini sedekahnya, ya. Cukup besar. Ya, bapakku ini pernah mengeluarkan uang beberapa dinar untuk bersedekah dengan uang tersebut. Fawadha'aha inda rajulin fil masjidi. Ya. Bapakku ini menitipkan uang dinar-dinarnya ini di masjid kepada salah seorang takmirnya mungkin, ya, kalau bahasa kita sekarang, titip kepada takmir di masjid itu untuk diberikan kepada, ya, orang-orang yang membutuhkan, ya. Faji'tu fa'akhadtuha, kata Ma'an bin Yazid itu, ya, maka aku pun datang ke masjid dan aku juga mengambil sedekah dari bapakku tersebut, tapi aku nggak tahu ketika itu, ya, itu. Ya, aku pun mengambil sedekah itu, ya. Jadi yang bersedekah bapaknya, yang ngambil anaknya. Fa'ataitu biha, aku pun mendatangi bapakku membawa uang dinar-dinar tersebut. Faqala, maka bapakku yang bernama Yazid mengatakan, wallahi ma iyyaka aradtu, demi Allah, aku kok nggak bermaksud untuk bersedekah kepada kamu lah, kok kamu yang ngambil tuh gimana? Gitu. Demi Allah, bukan kamu yang aku mau. Ya, tapi kata Ma'an, ya gimana, aku butuh ya saya ngambil toh Pak, gitu. Ibaratnya begitu, ya. Berdiskusi antara anak dan bapak. Karena mereka saling mengklaim, ya, bapaknya pengennya jangan anaknya yang ngambil, anaknya ya pengen ngambil karena butuh, gitu. Apa yang terjadi? Fa khasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun mengadukan hal ini, ya, mengangkat permasalahan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu, dari sedekah yang salah alamat ini, bapak bersedekah kok malah diterima sama anaknya meskipun tidak secara langsung. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, laka manawaita ya Yazid, ya, bagimu apa yang telah engkau niatkan wahai Yazid. Ya, kamu berniat untuk orang-orang fakir miskin, untuk orang-orang yang membutuhkan, kamu berniat pengen dapat pahala, ya sudah, niatmu akan tetap terlaksana, itu yang kamu dapatkan. Kemudian walaka ma akhadta ya Ma'an, dan kamu wahai Ma'an, apa yang kamu ambil boleh halal untuk kamu gunakan meskipun itu uang dari bapakmu, ibaratnya begitu. Ya, ini adalah hadis nomor 5 dari kitab Riyadhus Shalihin yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan kita beri judul sebagai sedekah yang salah alamat, ya. Apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, ya.
Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Ya, kalau dari sisi sahabatnya, sebagaimana tadi kita katakan, ya beliau adalah sahabat semuanya, dari Ma'an, Yazid, Akhnas, ya, dari anak, bapak, kakek, semuanya menjadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau nanti ada pertanyaan suatu saat di sekolah atau di pondok, sebutkan contoh-contoh sahabat yang anak, bapak, dan kakeknya itu seorang sahabat, maka kita bisa mengatakan Ma'an, Yazid, dan Akhnas, ya. Atau bisa menyebutkan contohnya Abu Bakar, ya, mulai dari Ibunda Aisyah, Abu Bakar, kemudian Abu Quhafah, semuanya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan contoh-contoh yang cukup banyak berkaitan dengan hal ini. Baik. Ini sahabat yang mulia, mereka ikut dengan bai'atur ridwan, ya, ikut dengan baiat setia kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di perjanjian Hudaybiyah. Ya. Beliau juga ini 3 orang dikatakan ketika itu ikut perang Badar. Ya, perang Badar itu perang di tahun 2 Hijriyah, perang pertama di dalam sejarah keislaman yang terbukukan dan paling terkenal tentunya. Walaupun sebelumnya ya ada beberapa pertempuran-pertempuran kecil, tapi yang besar ini perang Badar tahun kedua Hijriyah. Nah, kalau seseorang itu perang atau ikut perang Badar, maka ini ada keutamaan besar yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Silahkan kalian lakukan sesuai kehendak kalian, aku telah memaafkan semua dosa-dosa kalian. Ini keutamaan orang ikut perang Badar, ya. Pahalanya sangat besar sekali. Ini tadi Ma'an, Yazid, dan Akhnas. Baik, kemudian kita coba ambil sisi pelajaran dari Pak Yazid. Ya, Pak Yazid itu berarti bapaknya Ma'an tadi. Ya, apa pelajaran yang kita bisa ambil? Yang kita bisa ambil dari Pak Yazid, ya, bapaknya Ma'an, adalah semangat beliau berinfak, mengeluarkannya beberapa dinar. Artinya ini berinfak yang tidak sedikit. Dan seseorang yang berinfak itu pasti akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti. Allah taala berfirman di surat apa ini, kalau tidak salah surat Al-Muzammil ayat 20. Allah taala berfirman, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin." Dan apapun yang kalian persembahkan untuk diri kalian sendiri dari berbagai kebaikan. Jadi kalau kita beramal soleh itu Bapak Ibu, itu adalah kebaikan yang kita persiapkan untuk diri kita sendiri. Ya. Tajiduhu indallahi, pasti itu akan kalian dapatkan di sisi Allah. Huwa khairan wa a'dhama ajra. Ini lebih baik dan lebih besar pahalanya nanti. Ya. Jadi apa yang kita sedekahkan, apa yang kita belanjakan di jalan Allah itu akan ada di sisi Allah nanti. Makanya ada sebuah istilah, kalau kita itu sayang dengan harta kita Bapak Ibu, maka kita perlu mentransfernya ke rekening yang abadi. Ya, kita perlu mentransfernya ke rekening yang abadi. Kemana itu? Ya, digunakan untuk beramal soleh, ya. Entah bersedekah, entah berwakaf, dan semakin kita bisa memilih, ya, sedekah yang banyak pahalanya, maka itu semakin besar pahalanya tentunya. Apa faktor-faktornya? Faktornya diantaranya adalah seberapa besar, ya, kebermanfaatan sedekah itu. Semakin besar manfaat sedekahnya, maka semakin besar pahalanya, ya. Kita memberikan sebidang tanah kepada seseorang, ternyata tanahnya digunakan untuk kebaikan, ya. Rumahnya untuk pengajian-pengajian misalkan, ya. Maka setiap bermanfaat itu dia dapat pahala, ya. Kemudian semakin dibutuhkan, maka juga semakin besar pahalanya. Di sebuah tempat tidak ada masjid, kemudian kita
wakafkan, wah tanahku ini untuk masjid saja, maka semakin besar pahalanya. Ada masjid tapi belum ada sekolah, ini tanahku untuk sekolah saja, maka semakin besar pahalanya juga gitu. Kemudian di antara yang pertimbangannya adalah semakin lama bermanfaat maka juga semakin besar pahalanya. Ya, sebagian contoh kalau dari Syekh Sa'ad As-Sitri itu memberikan contoh, misalkan memberikan, kalau di masyarakat Arab tentunya ini contohnya dari beliau itu masyarakat Arab. Ada orang miskin ya, kalau diberi sedekah harta itu langsung habis ya. Maka diberi sedekah misalkan mobil saja, mobil nih sedekahnya saya mobil, tapi BPKB-nya tak pegang ya, bukan karena apa-apa tapi biar kalian tidak jual mobil ini misalkan. Akhirnya mobilnya digunakan untuk mencari nafkah, digunakan ngantar anak sekolah, digunakan untuk menghidupi keluarga, maka ini setiap kali mobilnya digunakan maka ini menjadi sebuah amal ibadah, kata Syekh Sa'ad As-Sitri hafizahullahu taala. Baik, terkait hal ini bahwa kita perlu apabila kita sayang dengan harta kita ya kita perlu mentransfer ke rekening yang abadi ya, tentu dengan cara yang benar tadi, bukan dikubur bareng kita gitu, enggak bisa ya. Harus disedekahkan. Ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan nomor 6442 ya. Bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan ayyukum ya malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi, di antara kalian lebih suka mana, harta sendiri atau harta ahli warisnya ya. Misalkan saja lebih suka mana, harta milik sendiri atau harta milik anak kalian gitu ya kan, harta anak kita itu harta ahli waris kita, lebih suka mana? Maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi. Maka para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun di antara kita yang lebih suka harta ahli waris kita, tentu harta kita yang lebih kita sukai gitu. Maka Nabi SAW mengatakan, fa inna ma lahu ma qaddama wa malu warithihi ma akhara. Sesungguhnya harta seseorang itu ya yang apa yang dia sedekahkan ya, apa yang dia infakkan itu akan menjadi harta dia sendiri, dan harta yang tidak dia infakkan ketika dia wafat masih dia tinggalkan yaitu harta untuk ahli warisnya gitu ya. Baik. Makanya ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ini kita nyembelih kambing ya, enggak ada yang tersisa kecuali hanya paha belakangnya saja ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya semuanya sudah tersisa ya, sebenarnya yang tersisa adalah semuanya kecuali paha belakang itu ya. Ini adalah konsep bahwasanya apabila kita ingin mendapat kebermanfaatan harta itu lebih panjang, maka kita harus mentransfernya ke rekening yang lebih abadi. Kemana itu ya, ke wakaf, ke sedekah ya, dan lain sebagainya untuk kebermanfaatan yang lebih luas ya. Baik. Kemudian berinfak ini Bapak Ibu punya keutamaan yang besar ya. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor 6023, Nabi SAW mengatakan, ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Jagalah diri kalian dari api neraka meskipun dengan satu potong dari kurma, artinya setengah kurma. Fa illam tajid fa bi kalimatin thayyibatin. Kalau kalian tidak bisa ya, maka dengan ucapan yang baik itu juga bisa menjadi sebab seseorang terlindungi dari neraka. Artinya sedekah itu adalah salah satu cara melindungi diri kita dari api neraka. Meskipun hanya segelas air, meskipun hanya satu butir korma, meskipun hanya dengan uang-uang yang receh, tetap itu akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, Nabi SAW mengatakan, sabaqa dirhamun mi'ata alfin. 1 dirham itu bisa mengalahkan 100.000 dirham. Kenapa? Ini pernah kita sampaikan di sini kalau tidak salah, karena 1 dirham itu dia sedekah 1 dirham padahal cuman punya uang 2 dirham, artinya 50% uangnya dia sedekahkan. Kalau dia sedekah 100.000 dirham, kenapa kok
terkalahkan karena dia punya harta yang bermiliar-miliar, triliun-triliun, yang keluar cuman 100 dirham, 100.000 dirham. Tentu mudah baginya gitu. Ya. Tapi ini tergantung dari niatnya. Pada intinya yang ingin kita sampaikan adalah bahwasannya bersedekah itu manfaatnya banyak. Itu adalah proses transferisasi uang kita menuju rekening yang lebih abadi. Ya. Dan sifat dari orang yang bertakwa itu adalah berusaha untuk menafkahkan hartanya di jalan kebaikan untuk dirinya sendiri. Misalkan untuk beli parfum agar bisa wangi ketika sholat, ini kan sedekah. Agar bisa pakai baju yang baik ketika beribadah kepada Allah, itu juga sedekah untuk diri sendiri. Ya, yang berkaitan dengan diri sendiri, memberi makanan yang bergizi untuk diri kita sendiri bisa dianggap sebagai sedekah, karena kita menganggap bahwa tubuh kita ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala, amanah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita. Ya, bukan milik kita. Ya, kita sedekahkan untuk diri kita sendiri. Kita sedekahkan untuk anak istri kita, untuk keluarga kita, itu sangat besar pahalanya. Makanya pernah ada sebuah hadis juga, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun anfaqtahu ala faqirin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, ya, akbaru minha ajran ma anfaqtahu ala ahliha. Jadi 1 dinar 4.250.000 diinfakkan untuk fisabilillah, diinfakkan untuk fakir miskin, diinfakkan untuk membebaskan budak, diinfakkan untuk orang lain, dan yang diinfakkan untuk anak istri. Maka kata Nabi SAW, yang paling besar pahalanya adalah yang diinfakkan untuk anak istri itu. Ya. Hanya saja seringkali kita kalau sedang beramal untuk anak istri, kita nggak menghadirkan niat itu yang menjadi masalah, yang membuat kita tidak jadi dapat pahala, padahal itu menjadi sedekah yang paling besar tadi kata Nabi SAW. Maka hadirkan niat seperti ini. Ya. Baik, dan sifat orang yang bertakwa berinfak di kala lapang dan di kala sempit. Di dalam ayat di dalam Al-Quran surat Ali Imran kalau tidak salah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, maka salah satu sifat orang yang bertakwa adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i, yaitu orang-orang yang berinfak di kala lapang dan di kala sempit, tetap berusaha untuk menginfakkan hartanya demi kebaikan, baik untuk dirinya sendiri, keluarganya, ataupun untuk orang lain yang lebih luas. Baik, kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini Bapak Ibu adalah diskusi sehat, ya, antara keluarga, ya. Ini sesuatu yang cukup bagus. Kenapa? Karena tadi si Ma'an ngambil hartanya, si Yazid tidak pengen anaknya yang terima gitu. Akhirnya mereka pada berdiskusi, ya. Ma'an pengennya tetap dapat harta tersebut, Yazid ya pengennya jangan kamu yang ngambil. Ya, karena mereka punya jalinan komunikasi yang baik di tengah-tengah keluarganya, maka bisa terselesaikan dengan baik juga, ya. Ada komunikasi, ya, enggak diam-diaman gitu, ya. Tapi berkomunikasi, disampaikan, ada yang menyampaikan argumentasi, ada yang menerima, ada yang menyanggah. Itu sesuatu yang sangat bagus. Dan anak-anak yang sudah dewasa dari anak-anak kita itu suka kalau diajak diskusi seperti itu. Besok kita masak apa ya? Ya. Cuman masalah masak aja kadang senang itu kalau sudah berdiskusi, ya. Umurnya udah 15 tahunan sampai 21 tahun itu senang diajak diskusi. Dimintai pendapat, kemudian dijalankan pendapatnya. Besok kita mau pergi kemana ya? Minggu-minggu, ya. Kita mau kunjungan ke masjid mana ya? Masjid MBSK atau masjid Masjid Agung, atau mau ke Solo, Syekh Zayed atau mana misalkan. Ya, itu bisa berkomunikasi kayak gitu, diminta pendapat, itu anak-anak suka, ya. Ini kalau sudah ada jalinan komunikasi yang bagus, ya, di tengah keluarga ini akan mengeratkan hubungan kekeluargaan di tengah mereka. Tapi perlu dicatat, ya. Komunikasinya itu adalah komunikasi yang ikhlas, yang jujur, ya. Tidak ada kepentingan kecuali ya ingin mendapatkan kebenaran, ya.
Kalau sedang membahas yang benar mana, ya kita berusaha untuk menuju kepada kebenaran. Kalau pembahasannya masalah yang ini boleh dan ini pun boleh, ya maka tidak ada masalah gitu. Dan kalau bisa orang tua mengikuti anak itu, salah satu kita mendidik mereka untuk berpikir kritis, ya, untuk menyampaikan argumentasi, menyampaikan pendapat, dan untuk bisa hidup di tengah masyarakat, karena nanti di tengah masyarakat akan seperti itu, ya, menyampaikan pendapat disanggah, diterima, tidak diterima, ya akan hidup seperti itu, ya. Kalau terlatih di dalam keluarga, ini sesuatu yang sangat bagus sekali. Nanti terlatih membangun pendapat, Pak, kita bagusnya pergi ke sini, Pak. Kenapa? Karena 1, 2, 3. Nah, ini sudah melatih mereka untuk membangun pendapat dan argumentasinya dengan alasan-alasan yang menguatkan pendapatnya. Itu akan terbiasa dan akan bagus sekali, ya, untuk menjadi seorang pemimpin. Baik, kemudian kalau bisa tidak ada egoisme, ya. Pokoknya manut sama bapak gitu misalkan. Ya itu tergantung, ya itu sebenarnya tergantung situasi dan kondisi. Tapi setidaknya ada di dalam konsep pendidikan keluarga ini yang disebut dengan meminta pendapat anak. Itu ada di dalam kitab namanya Kaifa Turabbi Abna'aka. Bagaimana Anda mendidik anak-anak Anda di umur 14 sampai 21 tahun. Salah satu konsepnya adalah dimintai pendapat dan diberikan kepercayaan, ya, diberikan kepercayaan, ya. Baik. Kemudian yang perlu kita ingat juga, tidak boleh pengen menang sendiri. Ya, ini juga sebuah karakter yang perlu kita bangun. Kalau sedang berdiskusi sama keluarga, pengennya menang sendiri, ya ndak usah diskusi nanti, ya. Baik, ini adalah salah satu konsep di hadis ini tadi, di mana Ma'an itu ya pengennya dapat harta tersebut, Yazid ya pengennya hartanya enggak untuk anaknya. Akhirnya mereka karena tidak egoisme, pengennya yang menuntut kebenaran, maka mereka mencari jalan yang merupakan pelajaran keempat, yaitu pentingnya menjadikan Allah dan Rasul itu sebagai rujukan. Ya karena mereka tidak ada kepentingan, ya kira-kira yang benar siapa, ya. Ya mereka akhirnya ya sudah, karena ini sudah mentok, kita harus mencari jalan lain. Kira-kira siapa yang bisa memberikan keputusan di antara kita, yang bisa memberikan ini benar, ini salah, ya. Maka mereka datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pelajarannya adalah menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai rujukan. Ini adalah sesuatu yang penting, ya. Makanya di dalam surat An-Nisa ayat 65 Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Fala wa rabbika la yu'minun, tidak demi Rabbmu, ya. Ini sumpahnya demi Allah, demi Rabbmu, ya. Artinya Nabi Muhammad itu diajak bicara sama Allah. Allah mengatakan tidak, ya, demi Rabbmu wahai Muhammad, la yu'minun, mereka enggak beriman, ya. Yang perlu digarisbawahi di sini Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala kadang bersumpah itu dengan benda-benda, dengan matahari, dengan bintang, wan najmi wasyamsi wadhuhaha wal laili idza yaksha, dan seterusnya. Tapi di sini fala wa rabbika, tidak demi Rabbmu, langsung dengan nama Allah Subhanahu wa taala. La yu'minun, mereka enggak beriman, hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan kamu itu sebagai hakim atas permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi, ya. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, kemudian mereka itu bisa menerima apa yang kau putuskan. Wa yusallimu taslima, menerima dengan lapang dada. Ini adalah sebuah konsep. Kalau kita sedang terpentok dengan sebuah kebenaran, itu yang mana kebenarannya, maka kalau bisa mencari solusi. Kira-kira Allah Subhanahu wa taala pendapatnya seperti apa? Nabi Shallallahu alaihi wasallam pendapatnya seperti apa? Kemudian pemahaman yang benar kira-kira pendapatnya seperti apa? Ya, maka kita cari, ya, kebenaran itu kita cari, dan kita perlu banyak berdoa untuk mendapatkan kebenaran terkadang, ya. Perlu banyak berdoa, misalkan Allahumma robba Jabrail wa Mikail wa Israfil, ya. Wahai Robnya Jibril, Mikail dan Israfil, Fatiros samawati wal ard, wahai pencipta langit dan bumi, ya. Alimul ghaibi wasyahadah, yang tahu alam gaib dan alam syahadah.
anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Sesungguhnya engkau ya Allah yang akan menjadi hakim atas perselisihan semua hamba-hambamu itu. Ihdini limakhtalifa fihi minal haqqi biidnik. Berikanlah aku petunjuk ya Allah atas perselisihan yang ada itu dengan izinmu. Innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau itu ya Allah memberi petunjuk kepada jalan yang lurus bagi orang-orang yang kau kehendaki. Maka kita banyak meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala biar diberikan petunjuk mana yang benar, mana yang salah, mana yang lebih tepat, mana yang kurang tepat. Ya, menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai rujukan menjadi konsep dasar kehidupan kita. Baik, kemudian kita juga mendapatkan pelajaran bahwa kalau misalkan kita sudah menjadikan Al-Qur'an dan hadis sebagai rujukan kita, kemudian kok kita yang salah, maka kita harus berusaha, oh ya saya salah, saya terima bahwa diri saya salah. Ya. Kalau orang lain yang salah, ya sudah, oh bahwasanya Anda yang salah, saya yang lebih tepat. Jadi ada lapang dada dalam menerima kebenaran. Nah, ini kalau bisa, ini menjadi sesuatu yang sangat bagus sekali. Bisa mengaku salah itu sesuatu yang bagi sebagian orang mudah, bagi sebagian orang susah. Ya. Kalau orang berpikirnya base data, ya, base data dan base pengetahuan, kalau disebut salah, ternyata datanya salah, membangun argumennya dengan datanya salah, mudah untuk menerima, oh ternyata aku salah. Tapi kalau seseorang pola berpikirnya itu ya tidak base data, tapi base-nya base perasaan atau berdasarkan hal-hal yang bukan berkaitan dengan data tapi berkaitan dengan keinginan ataupun yang lainnya, kadang disalahkan itu tidak mudah. Ya, disalahkan itu sesuatu yang tidak mudah. Maka ini perlu berusaha untuk dilatih. Bagi yang mudah maka dipertahankan, bagi yang masih susah maka dilatih sedikit demi sedikit. Ya, karena memang yang namanya keahlian, ya, ketangkasan itu butuh waktu untuk berlatih. Ya, butuh waktu untuk berlatih. Kadang kita perlu untuk nulis di kertas ya. Hari ini saya belajar untuk menerima kebenaran. Nah, kadang perlu ditulis di kartu, kemudian pas siang-siang diingat, oh hari ini aku belajar menerima kebenaran, saya siap disalahkan misalkan, dikantongi lagi sore, oh hari ini saya belajar untuk menerima kebenaran dan siap disalahkan, dikantongi lagi misalkan. Nah itu salah satu pengingat untuk membuat kita terbiasa dengan hal tersebut. Baik, kemudian di sini ada pelajaran lagi, yaitu pentingnya keikhlasan atau pentingnya niat ya. Ini yang menyebabkan hadis dari Ma'an bin Yazid bin Akhnas ini ada di kitab Riyadhus Shalihin bab pembahasan tentang niat. Dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari, qauluhu laka ma nawaita, ya, ketika Nabi SAW mengatakan kepada Yazid yang bersedekah menitipkan uangnya di masjid, kemudian kok dikasihkan sama anaknya, kemudian Nabi mengatakan, wahai Yazid, kamu akan mendapatkan sesuai yang kau niatkan. Maksudnya adalah, innaka nawaita an tatasaddaqa biha ala man yahtaju ilaiha. Wahai Yazid, ibaratnya seakan-akan artinya engkau ini kan sudah berniat ingin bersedekah kepada orang yang membutuhkan ya. Wabnuka, kata beliau, kata Ibnu Hajar, wabnuka yahtaju ilaiha, dan anakmu ketika sudah butuh, fawaqa'atil mauqi'a, maka sudah sesuai dengan niat kamu. Wa in kana lam yakhtur bi balika annahu ya'khudhuha, meskipun belum pernah terbesit dalam hatimu bahwasanya anakmu nanti akan ngambil itu ya, maka tetap dapat pahalanya kamu wahai Yazid gitu. Kemudian beliau juga mengatakan, anna lil mutasaddiqu ajra ma nawahu sawa'un sadafal mustahiq aula. Ya. Di antara pelajarannya adalah orang yang bersedekah itu tetap mendapatkan pahalanya sesuai yang diniatkan, baik orang yang menerima itu sesuai dengan yang diniatkan ataupun tidak, selama dia sudah berusaha. Ya. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, beliau mengatakan dengan redaksi yang ambil semisar tentang laka ya Yazid manawaita, wahai Yazid, kamu akan mendapatkan sesuai yang kau niatkan.
Beliau mengatakan ya dullu ala annal a'mala bin niat. Ini menunjukkan bahwa amalan itu tergantung dari niatnya. Wa annal insana idza nawal khaira hasala lahu. Bahwa seseorang kalau niat baik, dia akan mendapatkan kebaikan itu. Wa in kana yazidu lam yanwi an ya'khudha hadhihi darahim ibnahu. Meskipun Yazid tidak pernah berpikir bahwasanya anaknya Ma'an akan mengambil itu, kok ternyata malah ngambil, ya. Maka wa annal insan yuktabu lahu ajru ma nawa wa in waqa'al amru ala khilafi ma nawa. Maka seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan meskipun yang terjadi itu tidak sesuai dengan yang dia niatkan. Nah, ini penting sekali, ya. Misalkan ada orang korban, misalkan sudah korban, ini sapinya siapa? Oh, ini Pak A B C D E F G. Ini Pak dari A sampai G. Kemudian setelah disembelih, ya padahal sudah dibacakan ini adalah sapinya Pak A sampai G. Bismillah, ya. Allahumma hadza minka wa Allahumma hadza minka, ya. Walaka minhum, misalkan. Ya Allah, ini adalah karuniamu dari untuk para sahibul korban, dan ini dipersembahkan oleh para sahibul korban untukmu ya Allah dari A sampai G. Disembelih, wek begitu. Kemudian setelah itu selesai, ternyata wah ini salah, ini bukan punya Pak A sampai G, ini dari Pak H I J K L M N ini Pak, ya, wah salah ini. Apa yang terjadi dan apa yang harus kita pikirkan? Maka ilmu ini sangat bermanfaat, bahwa apa yang diniatkan oleh sahibul korban itu ya akan didapatkan oleh sahibul korban, meskipun pas nyembelih salah membacanya, ya tidak ada masalah, ya. Tetap korbannya tetap sah gitu. Meskipun kambingnya ini miliknya Pak Agus, kok disembelih dengan nama Pak Bagus misalkan, ya tetap sah, ya. Bismillah Allahu Akbar Allahumma hadza min Pak Bagus, ternyata namanya Pak Agus. Tetap ini adalah kambing miliknya Pak Agus, bukan miliknya Pak Bagus, ya. Baik, kemudian di antara pelajaran yang disebutkan di sini cukup banyak juga adalah kita sebutkan saja, kita baca, ya. Ma dzakarahul ulama rahimahumullah anna ar-rajula law u'tiya zakatahu syakhsan, ya. Kita ambil pelajaran juga bahwa seseorang kalau sudah memberikan zakat mal misalkan kepada seseorang, misalkan A, kita sebut A, yadhunnu annahu min ahli zakat, kita sangka si A ini termasuk orang yang berhak menerima zakat, termasuk 6 atau 7 asnaf zakat mal. Fatabayyana annahu ghaniyun, ternyata setelah diberikan kok dia itu orang kaya gitu. Walaysa min ahli zakat, dan bukan termasuk orang yang berhak menerima zakat. Apa yang terjadi? Fa inna zakatahu tujzi'u, maka zakatnya itu akan sah. Wa takunu maqbulatan tabra'u bihi dhimmah, ya. Sudah diterima dan tanggungannya sudah gugur. Karena dia sebenarnya meniatkan untuk memberikan kepada orang yang berhak gitu. Baik. Misalkan di sini juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Contoh yang lain. Lau anna insanan jahilan, misalkan ada seseorang bodoh, la ya'riful farqa bainal umrah wal hajj, tidak tahu apa bedanya umrah dan haji. Fahajja ma'an nas, dia pun berhaji sama manusia. Dia mengatakan faqala labbaika hajjan, ya Allah aku datang untuk menunaikan haji. Wa huwa yuridu umrah yatamatta biha ilal hajj, padahal dia itu niatnya ingin umrah dulu dan nanti hajinya itu haji tamattu, ya. Jadi maksudnya Bapak Ibu, kalau orang berhaji niatnya haji tamattu, itu di miqat mengatakan labbaik Allahumma umratan gitu. Labbaik Allahumma umratan. Tapi ini dia tidak tahu apa bedanya umrah dan haji. Salah lafal, ya. Harusnya mengatakan labbaik Allahumma umratan, kok malah labbaik Allahumma hajjan, ya, langsung seperti itu. Apa yang terjadi? Fa inna lahu ma nawa, maka dia sesuai dengan yang diniatkan. Madama anna qasdahu yuridul umrah, ya. Selama dia menginginkan umrah, ya, meskipun dia mengatakan labbaik Allahumma hajjan, maka dia tetap dianggap sebagai orang yang mau berangkat umrah gitu. Ini beberapa contoh berkaitan dengan hal ini.
Kemudian di antara faedah atau pelajaran yang disebutkan oleh para ulama adalah bolehnya bersedekah kepada anak. Ya. Di sini dikatakan annahu yajuzu lil insani an yatasaddaqa ala ibnihi. Boleh seseorang berinfak untuk anaknya. Ya. Ini sesuatu yang diperbolehkan dengan syarat apa? Ya, atau ini syaratnya nanti aja. Ya, dalilnya apa? Dalilnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan para wanita untuk bersedekah. Maka istri dari Abdullah bin Mas'ud yang bernama Zainab. Jadi Zainab ini termasuk wanita yang kaya, sedangkan Abdullah bin Mas'ud seorang sahabat Nabi termasuk laki-laki yang miskin radhiyallahu anhum. Maka Abdullah bin Mas'ud itu mengatakan, ya, ana wa waladuki ahaqqu man tasaddaqti alaihi. Aku, yaitu aku Abdullah bin Mas'ud, dan anakmu itu, ya, anak-anakmu itu adalah orang yang lebih berhak dengan sedekahmu daripada orang lain, gitu. Karena Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang fakir. Apa yang terjadi? Ya, Zainab istri dari Abdullah bin Mas'ud mengatakan, la hatta as'alan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak, ya, saya tidak mau, gitu. Ya, ini salah satu istri dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak maunya bukan berhenti tidak mau kemudian ya sudah, gitu. Tapi beliau mengatakan aku tidak mau sampai aku bertanya dulu kepada Nabi, boleh enggak, gitu. Kalau boleh nanti ya saya sedekah, kalau tidak boleh ya saya tidak bersedekah, gitu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Shadaqa ibnu Mas'ud, zaujuki wa waladuki haqqu man tasaddaqti bihi alaihim. Ya, benar Abdullah bin Mas'ud, suamimu dan anakmu itu adalah orang-orang yang paling berhak menerima sedekah darimu. Ya. Baik, jadi ini bersedekah kepada anak itu sesuatu yang diperbolehkan. Jadi kalau anaknya pengen sesuatu, ya, kalau kita mau membelikan, Bapak Ibu niatkan ini sedekahku ya Allah untuk anakku, semoga ada pahala di sisimu. Ya, itu salah satu cara kita mendapatkan pahala. Baik, kemudian yang ketujuh di sini, di antara pelajaran hadis ini adalah annahu yajuzu an yu'tiyal insanu waladahu minaz zakat. Ini salah satu pendapat bahwa seseorang boleh memberikan anaknya zakat. Ya, zakat mal itu boleh untuk anaknya, tapi dengan syarat tentunya ini sekali lagi ini dipersisihkan oleh para ulama. Amannya ya tidak untuk anak, tapi kalau mau untuk anak itu sebagian berpendapat boleh dengan hadis ini tadi. Dengan syarat apa? Bi syarti alla yakuna fi dzalika isqatun liwajibin alaihi. Dengan syarat kalau anaknya diberi zakat, maka tidak boleh menggugurkan hak nafkah wajib bagi anak. Misalkan anak punya nafkah wajib 1 bulan 1 juta, kemudian bapaknya mau membayar zakat 1 juta rupiah, ya sudah kasihkan ke anaknya, tapi anaknya akhirnya nggak diberi uang saku atau uang nafkah itu, makanya tidak boleh. Tapi kalau bersedekah sama anaknya, ini adalah uang nafkah 1 juta, sama ini sedekah atau zakat mal untuk kamu 1 juta, jadi anaknya dapat 2 juta, maka sebagian ulama mengatakan ini diperbolehkan, ya gitu, maksudnya begitu, ya. Ya, kita coba baca di sini. Laukanal insanu indahu zakat wa arada an yu'tiyahu ibnahu. Misalkan seseorang punya zakat mal ingin memberikan kepada anaknya, min ajli alla yutalibahu bin nafaqah, dengan tujuan agar anaknya tidak meminta nafkah, ya. Maka fahadha la yujzi. Kalau niatnya seperti itu tidak boleh. Nah, ini tak kasih 1 juta, tapi kamu tidak boleh minta lagi sama bapak ya nafkah ya, uang bulanan ya, karena sudah tak kasih zakat kok kamu tidak boleh minta. Nah, ini tidak boleh, gitu. Ya, karena dia memberi zakat untuk menggugurkan kewajibannya, gitu. Misalkan anaknya juga punya hutang yang banyak, ya, maka menurut pendapat ulama ini boleh untuk diberi dari uang zakat, kemudian anaknya dibebaskan dari hutang tersebut, gitu. Baik, kemudian faedah terakhir, ini yang ke-8 yang saya tulis adalah kita ambil sisi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika diadui, ya, diberikan masalah seperti itu, beliau bisa mengurai masalah tersebut, bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan win-win solution, ya.
Ya, nggak ada yang dirugikan. Ya, solusi yang diberikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bagus. La kama nawaita ya Yazid, wala kama akhadta ya Ma'an. Ya, wahai Yazid, kamu sesuai yang apa kamu niatkan, dan wahai Ma'an, apa yang kamu ambil itu sudah menjadi milikmu. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat bagus untuk diusahakan untuk seseorang. Ya, seseorang mengusahakan hal ini bisa memberi solusi yang win-win solution. Kapan kita bisa memiliki kemampuan ini? Kita bisa memiliki ini ketika memiliki tiga faktor dasarnya. Apa itu? Yang pertama adalah iman. Ya, dia orang yang beriman, atau kalau kita pengen bisa menjadi orang seperti ini, bisa memberikan hikmah, memberikan keputusan yang win-win solution. Satunya adalah iman. Imannya dikuatkan, iman kepada Allah dan lain sebagainya. Dipelajari lebih detail lagi keimanan itu. Ya, kemudian beribadah menggunakan perasaan atau beribadah dengan baper, ya, bahwa perasaan ketika ibadah itu akan merasa lebih lebih menghayati sholat, merasa sedang diawasi Allah, baca merasa sedang berbicara kepada Allah, ya. Itu nanti akan menguatkan keimanannya. Dan kalau imannya kuat, maka firasatnya juga akan tinggi. Itu maksud dari iman. Jadi iman itu akan mendatangkan firasat yang kuat. Makanya di antara sebagian hadis yang meskipun sebagian mengatakan dhaif adalah ittaqu farasatal mukmin. Hati-hatilah dengan firasat seorang mukmin karena firasatnya itu kuat gitu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan." Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan menjadikan untuk kalian furqan. Dan furqan itu pembeda, artinya bisa memilah-milah masalah, kemudian bisa menyelesaikannya dengan win-win solution misalkan. Baik, ini iman yang pertama, kalau kita bisa atau ingin menjadi seperti Nabi yang bisa menyelesaikan masalah dengan hikmah, dengan win-win solution. Yang kedua tentunya adalah berilmu. Kalau tidak berilmu ya tidak akan bisa. Ya. Bisa jadi kalau kita yang ditanya, ini saya bersedekah ke masjid, saya titipkan uangnya ke Pak Takmir, tapi ternyata yang mengambil adalah anakku, kira-kira gimana nih Pak gitu. Ya sudah, kamu ambil lagi aja uangnya, kemudian kamu kasih ke orang lain. Bisa jadi kita kalau ditanya akan mengatakan seperti itu. Ya, kenapa? Karena kita tidak berilmu untuk masalah ini gitu ya. Tapi kalau kita berilmu ya sudah, Anda sesuai dengan niat Anda, dan Anda wahai sang anak ya berhak mendapatkan apa yang kamu ambil. Itu didapat kapan? Kalau berilmu. Tidak berilmu tidak bisa seperti ini. Ditanya hal-hal yang sepele pun kalau tidak berilmu ya nggak akan bisa jawab. Jadi berilmu adalah sesuatu yang penting. Terus tuntut ilmu, terus upgrade skill ya. Ada pelatihan apa ikut, ada pelatihan apa ikut, ada upgrade skill apa ikut ya. Maka ini akan menguatkan keilmuannya. Kemudian yang ketiga adalah syarat terakhir agar kita bisa memberikan solusi win-win solution adalah ketika kita menjadi orang yang cerdas, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecerdasan. Kalau kita punya ya alhamdulillah, kalau belum punya minta kepada Allah Subhanahu wa taala fatonah ya, kecerdasan ya, dzaka ya, sehingga kita bisa menjadi orang yang bisa memberikan solusi yang win-win solution. Wallahu taala alam bisawab. Itu adalah beberapa hikmah dan pelajaran yang disebutkan oleh para ulama Bapak Ibu berkaitan dengan hadisnya Ma'an bin Yazid bin Akhnas yang salah alamat ketika memberikan sedekah, dan solusinya Masya Allah sekali ya. Kita ngambil pelajaran bahwasanya mereka keluarga yang bisa komunikasi, keluarga yang bisa kembali kepada Allah dan Rasulnya ketika ada masalah yang tidak terselesaikan. Mereka keluarga yang bisa menerima mana yang salah, mana yang benar. Mereka keluarga yang sangat baik sekali mementingkan untuk bersedekah ya, beramal ya. Kemudian kita bisa mengambil pelajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa memberikan pemecahan masalah itu yang win-win solution ya, dengan iman, ilmu dan kecerdasan yang beliau miliki. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Apabila ada pertanyaan maka dipersilahkan. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tapi setelah sekian waktu Pak aku
tidak dimanfaatkan, apakah masih tidak untuk anak properti, contoh untuk sekolah. Tapi karena suatu keadaan tinggal pada saat itu sudah tidak mengalami kasus baik-baik dan ini menjadi kuat atau masjid diberikan untuk masjid. Kemudian sebelahnya ini kami ada punya masjid yang lebih besar sehingga tidak dipakai. Yang wakaf kos mendapat aliran pahalanya. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Sesuai dengan apa yang disebutkan di sini, ya, apabila kita meniatkan dengan wakaf kita itu adalah kita pengen pahala yang mengalir, maka sesuai dengan konsep yang kita pelajari dari hadis pertama sampai hadis ini sampai hadis kemarin yang kita bahas mungkin cuma setengah jam kemarin, yaitu hadis tentang apa kemarin itu seorang yang tidak ikut perang Tabuk, ya dengan niat Bapak Ibu, kalau niat kita itu sudah benar, ya, apabila niat kita itu sudah benar, maka kita tidak mengamalkan saja dapat pahala, Pak. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan di hadis keempat kemarin itu bercerita, inna bil Madinati larijalan. Di Madinah itu ada beberapa orang. Ya. Masirtum masiran wala qata'tum wadiyan. Tidaklah kalian itu wahai sahabatku yang ikut perang Tabuk. Jadi ceritanya di Madinah itu ada orang-orang yang tidak ikut perang Tabuk. Dan Nabi sekarang posisinya sedang di perjalanan pulang perang Tabuk. Perang Tabuk itu adalah perjalanan kurang lebih 130-an hari itu berangkatnya. Sama pulangnya itu ya 130 hari lagi. Berarti 260 hari itu kalau pakai Google, ya. Dihitung pakai Google dari Madinah ke Tabuk itu 130 hari jalan kaki. Nah, itu ditempuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam waktu yang begitu lama tersebut. Dan Nabi mengatakan di tengah-tengah perjalanan pulang itu, wahai para sahabatku, di Madinah itu ada beberapa orang. Tidaklah kalian itu berjalan melewati lembah, melangkahkan kaki, illa syarakukum fil ajri, kecuali mereka juga berserikat pahala dengan kalian. Ya, kok iso? Kenapa dia tetap bisa dapat pahala padahal tidak beramal, tidak berangkat, cuma di Madinah gitu. Ya, jawabannya karena mereka berniat sungguh-sungguh ingin ikut sebenarnya, berniat sungguh-sungguh ingin ikut. Jadi para sahabat di Madinah itu yang tidak ikut Bapak Ibu disebutkan di surat surat At-Taubah 92 kalau tidak salah yang kemarin kita baca itu, ya. Mereka itu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, tolong bawa kami untuk bisa ikut perang Tabuk. Kami ini orang-orang miskin, kalau harus mengeluarkan uang kami tidak punya uang, tolonglah kami dibawain untuk ikut gitu. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la ajidu ma'ahmilukum alaihi, mohon maaf, kami sudah tidak bisa membawa kalian untuk ikut. Perbendaharaan dan biaya perang kita sudah kurang. Kalau kalian ikut ya tidak ada kendaraan dan tidak ada jaminan makanan gitu. Kalau berdasarkan hitung-hitungan ya tidak bisa gitu. Maka kalian tidak bisa kami bawa. Apa yang terjadi? Tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i. Maka mereka pulang ke rumah mereka dalam keadaan air mata mereka itu menetes terus, ya. Tafidu minad dam'i, fadha yafidu itu artinya meluap, artinya ya banyak gitu, bukannya menetes sedikit tapi banyak. Ya, sebagian mengatakan sampai semalaman nangis atau yang lainnya, ya. Tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfikun atau kurang lebih begitu, ya. Mereka menangis karena sedih, tidak ada yang bisa memfasilitasi mereka, tidak bisa mendukung mereka untuk ikut perang Tabuk. Gara-gara kejujuran niatnya, dia mendapatkan pahala, setiap jalan itu dapat pahalanya. Setiap sahabat yang lain melewati lembah, menuruni gunung, dapat pahalanya. Setiap satu langkah dapat pahalanya, gara-gara kejujuran niat. Maka ketika kita sudah misalkan mewakafkan harta kita, ya, wakaf kepada orang yang kita percaya, harapannya nanti setiap hari kita dapat pahala, maka ya
kita akan dapat pahala tersebut setiap harinya, meskipun bisa jadi saat wakaf kita itu sudah tidak tidak dijalankan lagi, tetap kita dapat pahalanya. Kenapa? Karena kita memang meniatkan itu untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau niat kita sudah benar. Jadi sesuatu yang sudah terlanjur ya sudah, kita ikhlaskan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap pahala terus, ya harapannya ya kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang hasil itu, jadi kalau kata para ulama itu bagusnya begini ya, yang terpenting dari kita itu adalah usaha, adapun hasil itu adalah sebuah karunia. Itu kalimat yang bagus sekali ya. Yang penting kita berusaha, hasil itu adalah sebuah karunia. Kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kemudian Allah memberikan karunia-Nya, maka ini sebuah hadiah gitu, sebuah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengennya wakafnya itu setiap hari digunakan, banyak muridnya 1000 orang misalkan, maka itulah pahala yang akan kita dapatkan dengan niat kita itu. Dengan belajar niat ini kita akan bisa mendapatkan itu. Ya, tapi kalau kita salah dalam niat kita ya maka perlu diperbaiki saat ini ya. Perlu diperbaiki terus, dan kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima amalannya. Karena apa? Karena ya memang hasil itu yang menentukan Allah. Para nabi saja itu berdakwah, ada yang ada pengikutnya, ada yang pengikutnya cuma 1, ada yang pengikutnya cuma 2, ada yang pengikutnya cuma 3 ya. Tapi apakah mereka itu menjadi para nabi yang gagal? Jawabannya tidak. Mereka tetap menjadi seorang yang mulia karena mereka telah mengusahakan dengan semaksimal yang dia mampu. Ketika kita sudah maksimal mengusahakan wakaf dengan baik, ya sudah, itu akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala meskipun sudah tidak digunakan ya. Dan itu sudah tanggung jawab orang yang menerima wakaf tersebut ya, bukan menjadi tanggung jawab kita lagi. Wallahu taala a'lam bishawab. Itu Pak. Ya, sama-sama Pak. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi dan ini sudah jam 8:30. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.